便是驱使魔法的关键所在。我要成功。镇压。最后一个步骤，就差魔晶粉了。我成功了，我成为法器师了。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan rekap cerita Donghua berjudul The Legend of Magic Outfit episode 8 dan 9. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist dari Donghua ini juga udah tersedia buat kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan Li Qinglu yang pergi menemui seorang kakek tua bernama Tetua Mo di sebuah tempat penempaan senjata. Tetua Mo yang sedang sibuk menempa sebuah pedang menjelaskan kalau masing-masing senjata sihir itu berbeda dan tiap-tiap pola aliran rune di dalamnya juga berbeda pula. Pola sihir emas haruslah tajam dan akurat, pola sihir api harus ganas dan halus, dan pola angin haruslah cepat. Li Qinglu sendiri langsung menyambung pembicaraan dengan mengatakan sangat penting menguraikannya berdasarkan karakteristik berbeda seperti contohnya inti iblis dan sebuah kristal sihir. Dia juga memberitahu Tetua Mo kalau dalam pertempuran kali ini sudah berhasil menembus tingkat 4 serta minta diajari untuk menempa sebuah senjata. Sambil melemparkan pedang ke arah Li Qinglu, Tetua Mo menganggap sepertinya di pertempuran kali ini akhirnya Li Qinglu bisa membanggakan diri. Tetua Mo juga meminta Li Qinglu untuk segera mengukir rune di atas pedang yang ada di tangannya karena langkah pertama untuk menjadi seorang penempa senjata adalah harus paham cara mengukir sebuah rune. Tanpa ragu-ragu lagi serta penuh keyakinan, Li Qinglu langsung mengukir sebuah rune di atas senjata yang diberikan oleh Tetua Mo. Melihat gerakan-gerakan yang dibuat oleh muridnya membuat Tetua Mo sadar bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Li Qinglu sudah berkembang dan kali ini sepertinya dia akan memiliki seorang penerus. Ketika Li Qinglu selesai mengukir sebuah rune, Tetua Mo segera melakukan pengecekan kepada senjata tersebut. Dia menyadari bahwa ukiran rune yang dibuat oleh Li Qinglu cukuplah bagus karena meskipun garisnya sedikit namun tidak ada satupun yang terputus. Jika dikombinasikan dengan penyihir, harusnya bisa mengaktifkan kekuatan sihir dengan cepat. Tetua Mo berkata jika Li Qinglu ingin menggunakan senjata sihir sempurna, dia harus melanjutkan proses penempaan dari pedang yang baru saja diberi rune tersebut. Li Qinglu pun kemudian mengambil sebuah inti iblis untuk digabungkan dengan senjata pedang dan tentu saja inti iblis ini membuat senjata pedang menjadi punya sebuah jiwa. Selain itu, rune yang merupakan bagian dari meridian senjata sihir sangatlah penting untuk menghubungkan jiwa dan meridian itu sendiri. Pada saat itu tentu saja membutuhkan kekuatan mental untuk melakukan rangsangan pada inti iblis guna menyatukan dengan rune di senjata sihir. Ketika Li Qinglu memulai proses untuk penyatuan rune dan inti iblis, Tetua Mo penasaran apakah senyapnya Li Qinglu selama 3 tahun terakhir dapat menerobos penghalang menjadi seorang master penempa senjata sihir. Terlihat di dalam kesadarannya, Li Qinglu berhasil menekan jiwa dari inti iblis yang hendak mengganggu proses penyatuan dengan rune. Dia juga langsung melakukan langkah terakhir untuk penyatuan, yaitu menggunakan sebuah bubuk kristal sihir yang ditaburkan pada pola ukiran rune di senjata sihir. Dan pada akhirnya, Li Qinglu pun berhasil menempa senjata sihir dengan sempurna.
我成功了，我成为法器师了。 Meskipun Li Qinglu sudah berpikir bahwa sekarang dia sudah menjadi seorang master penempa senjata, namun bagi Tetua Mo, Li Qinglu masih tetaplah seorang anak magang semata. Tetua Mo pun memberikan sebuah alasan di mana senjata sihir yang berhasil ditempa oleh Li Qinglu hanyalah senjata sihir tingkat 3 saja. Bagi Li Qinglu menjadi seorang anak magang juga tidak masalah karena dia sangat yakin selangkah lagi akan menjadi seorang master penempa senjata. Sontak pernyataan Li Qinglu ini membuat Tetua Mo marah karena dia menganggap jarak satu langkah bagi seorang master penempa senjata bagaikan langit dan bumi yang tidak bisa dilewati sesuka hati. 开什么玩笑？你可不是想要跨过就能跨过。那如果我可以铸成4阶法器， Masih dengan kepercayaan dirinya, Li Qinglu menganggap serta bertaruh kalau dia mampu untuk menempas senjata sihir tingkat 4. Sebagai bahan taruhan, Tetua Mo mengatakan jika Li Qinglu berhasil menempas senjata tingkat 4, dia akan memberikan kebebasan untuk muridnya ini meninggalkan tempat ini. Taruhan ini sedikit membuat Li Qinglu kurang puas di mana dia menganggap kepergiannya kali ini juga membawakan banyak kristal sihir yang Tetua Mo inginkan. Pada akhirnya, Tetua Mo pun akan membuatkan senjata sihir tingkat 4 ke bawah dan menyerahkan semua penghasilannya kepada Li Qinglu jika Li Qinglu berhasil membuat senjata sihir tingkat 4. 这个算不了什么奖励吧？给你带回半生魔晶石了，你看。铸就4阶以及4阶以下的，还看得上这种低级的法器吗？ Tanpa ragu-ragu, Li Qinglu pun menyetujui taruhan yang ditawarkan oleh Tetua Mo dan akan segera membuat senjata sihir tingkat 4 sekarang juga. Dengan memilih sebuah tongkat kayu, Li Qinglu pun memulai proses penempaan senjata sihir tingkat 4 dengan mengukir rune terlebih dahulu. Melihat proses pembuatan senjata sihir yang dilakukan oleh muridnya membuat Tetua Mo takjub dengan perkembangan yang dialami oleh Li Qinglu. Dulu bocah yang ia kenal begitu lemah sekarang sudah menjadi kuat dan lebih tenang, serta sepertinya semua masalah yang dialami selama 3 tahun sudah teratasi sepenuhnya. 这小子的力度控制得很好，现在却变得有力沉稳，让他问题彻底解决了。 Setelah beberapa saat, akhirnya Li Qinglu selesai menempas sebuah senjata sihir tingkat 4 yang diinginkan oleh Tetua Mo. Ketika coba untuk menggunakan senjata tersebut, kekuatannya juga bisa dibilang sudah lumayan. 施展一个魔法试试，算是一件卓越的法器。 Namun satu hal yang disesalkan oleh Tetua Mo adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat tongkat sihir tersebut tidaklah cukup bagus. Karena jika tidak, bisa saja kekuatan sihir yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Dengan keberhasilan Li Qinglu ini pula, Tetua Mo akan menepati semua taruhan yang sebelumnya sudah dibuat. Dia juga kelihatan tidak keberatan untuk menyerahkan kepengurusan tempat ini kepada Li Qinglu karena kedepannya dia juga ingin beristirahat dengan tenang. Setelah mendapat semua taruhan, Li Qinglu malah kelihatan tidak nyaman dengan Tetua Mo karena dia mendapatkan tempat ini dengan mudah. Namun menurut Tetua Mo, Li Qinglu adalah satu-satunya muridnya, jadi keputusan menyerahkan tempat penempaan ini kepada Li Qinglu adalah sebuah hal yang sangat tepat. Lagi pula untuk sekarang Tetua Mo ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya ketimbang terus-terusan berada di tempat penempaan ini. 我还不至于故意刁难你。这里的东西何等珍贵，我哪敢要？这些东西我不留给你，留给谁呀？不享受天伦之乐的时候了。 Sementara itu di tempat lain, Lian Zhenjun sedang berlatih sihir keterampilan api yang dia miliki. Di saat yang bersamaan juga datang pria dari keluarga Lian bernama Ujang yang memberikan selamat karena Lian Zhenjun sudah sepenuhnya mencapai kultivasi penyihir tingkat 4. Kabar mengenai keberhasilan Lian Zhenjun juga sudah tersebar di seluruh anggota keluarga dan mereka sangat bangga akan keberhasilan dari Lian Zhenjun ini. Namun bagi Lian Zhenjun, dia merasa belum puas karena baru mencapai tingkatan penyihir sejati saja. Diketahui bahwa tingkatan penyihir agung adalah sebuah hal yang sangat diimpikan oleh Lian Zhenjun sendiri. 恭喜少爷，彻底的巩固了4阶修为。突破至大魔头师才是我的追求。
Karena 3 tahun lagi kompetisi akan dimulai, Lian Zhenjun meminta Ujang untuk berlatih lebih giat guna mengejar ketertinggalan karena pada saat ini Ujang hanya berada di ranah penyihir tingkat 3 saja. Bagi Ujang sendiri, dia sudah berusaha menerobos ke ranah tingkat 4, namun sampai sekarang belum membuahkan sebuah hasil. Lian Zhenjun meminta Ujang untuk tidak perlu terburu-buru karena terburu-buru dalam berkultivasi hanya akan memperlambat proses penerobosan saja. Membangun sebuah fondasi adalah hal yang terpenting sebagai langkah pertama untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Dia juga mengajak Ujang untuk pergi ke sebuah pavilion guna mengambil senjata karena ya tentunya Lian Zhenjun membutuhkan sebuah senjata yang cocok guna persiapan kompetisi yang akan datang. 越是突破不了，会有水到渠成的时候的。随我去领取装备，我一定要夺得魁首之位。少爷一定是最强的。Di saat yang sama, Su Heman juga masih sibuk dalam berkultivasi dan terlihat dia juga meminta singa putih tunggangannya yang bernama Suna untuk ikut berlatih. Karena sampai saat ini Suna belum menerobos ke ranah tingkat 4, Su Heman memberikan sebuah inti iblis tingkat 4 kepada singa tunggangannya ini guna memperlancar dalam penerobosan. Su Heman juga meminta Suna untuk tetap di sini sembari melakukan penerobosan, sementara dia akan mengambil peralatan sihir keluar. 这是4节瑶盒，可以助你突破境，你留在这里突破，我去换取装备。 Di saat yang sama di ruangan dekan Akademi Xin Zhenhong, Tetua Mo memberikan informasi bahwa muridnya Li Qinglu sudah menjadi seorang master penempas senjata. Informasi ini sontak membuat Xin Zhenhong sangat kaget serta mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Apakah kau meragukan penilaianku? Ucap Tetua Mo sembari meyakinkan Xin Zhenhong kalau penilaiannya tidak mungkin salah. Xin Zhenhong sendiri tidak meragukan penilaian dari Tetua Mo, hanya saja dia merasa sedikit heran karena Li Qinglu selama 3 tahun menyembunyikan kekuatannya dan orang-orang sama sekali tidak mengira kalau dia mempunyai bakat yang begitu bagus. Tetua Mo sendiri menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah rahasia yang dimiliki oleh Li Qinglu sendiri. Dia juga beranggapan kalau muridnya itu adalah orang yang cukup cerdas karena bisa mencapai master penempas senjata di usia yang begitu muda. Bagi Xin Zhenhong, dia sama sekali tidak masalah jika Li Qinglu bisa menggantikan posisi dari Tetua Mo. Akan tetapi dengan bakat 5 elemen sihir yang dibangkitkan, Xin Zhenhong punya pendapat akan lebih baik jika Li Qinglu berlatih keterampilan sihir saja. 现在到来，刚刚好。他接你的班，我没意见。修炼魔法更合适他。可以助他凝练精神力。 Pandangan yang begitu sempit, mengukir sebuah rune dapat membantunya memadatkan kekuatan spiritual dan hal ini tentunya baik untuk terobosannya di masa depan. Dan tentunya dia akan lebih sukses daripada kita, ucap Tetua Mo yang sangat yakin kalau Li Qinglu akan bisa berkembang jika dia menjadi seorang master penempas senjata. Xin Zhenhong sendiri memiliki sebuah kekhawatiran karena Li Qinglu juga mempelajari ilmu bela diri, takutnya nanti dia tidak bisa terkendali. Perihal hal tersebut, Tetua Mo sendiri tidak akan pernah bisa untuk mengatur apa yang diinginkan oleh Li Qinglu, serta meminta Xin Zhenhong untuk memberikan Li Qinglu sebuah posisi atau identitas di Akademi Qinglu pada saat ini. Tidak lupa, Tetua Mo juga meminta Xin Zhenhong untuk menyerahkan semua pembuatan senjata sihir kepada Li Qinglu saja karena pada saat ini dia ingin bersantai sembari meningkatkan kemampuan. 他有自己的主意，以后助法器就让他来，看能不能往上冲击一阶，助我学院更上一层楼。 Sementara itu di perjalanan mengambil senjata sihir, Lian Zhenjun berbicara kepada Ujang kalau akademi sekarang sedang sibuk dengan berbagai hal. Bukan hanya akan menentukan murid terbaik dalam 3 tahun saja, akademi juga akan menentukan siapakah yang akan berpartisipasi dalam kompetisi antar 4 akademi besar nanti. Murid-murid akademi sendiri kesulitan untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu yang singkat dan satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan adalah membeli peralatan sihir guna meningkatkan kemampuan bertarung. Bersamaan dengan itu pula, Lian Zhenjun dan Ujang mendengar pembicaraan bahwa Li Qinglu akan menjadi ketua pavilion senjata sihir.
Penobatan Li Qinglu sebagai ketua muda dari Pavilion Senjata Sihir sendiri akan dilakukan sebentar lagi. 也能成为法器阁小阁老。成为法器阁的小阁老。 Sementara itu di sebuah altar, He Xingyu secara resmi memperkenalkan Li Qinglu sebagai ketua Pavilion Senjata Sihir yang baru. Ming Ming dan Lei Lei yang melihat hal ini tentu saja sangat bangga akan pencapaian yang dibuat oleh Li Qinglu pada saat ini. Dengan Li Qinglu yang menjadi ketua Pavilion Senjata membuat Ming Ming berpikir kalau dia akan mudah untuk membuat senjata sihir yang diinginkan. Namun hal tersebut dibantah oleh Lei Lei karena menurutnya Pavilion Senjata bukanlah milik pribadi. 你号称法器阁小阁老了。法器阁可不是私人所有，冰露哥的锋芒再也藏不住了。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.